Halo Sobat Podcast, apa kabarnya nih? Ketemu lagi di Podcast TVRI Jawa Barat. Kali ini bersama Gilang Hafidzi pastinya. Dan seperti biasa, di podcast kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang pastinya menginspiratif buat kalian penonton podcast. Dan jangan lupa juga ya, Podcast TVRI Jawa Barat bisa disaksikan melalui YouTube TVRI Jawa Barat ataupun juga saluran terestrial TVRI Jawa Barat. Nah, sekarang ini saya akan ngobrol bersama dengan salah seorang pengusaha, entrepreneur gitu ya. Dan beliau ada di Kota Bandung. Salah satunya yang saat ini sedang digeluti adalah sebagai pengusaha footwear dari leather atau kulit ya. Nah, Betul. kita langsung aja sapa Teh Anissa Amalinda Tamimi. Halo Teh Anissa. Assalamualaikum Kang Gilang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast nih ya. Sama-sama. Gimana Kang, sehat? Sehat, Teteh gimana? Sehat juga ya? Alhamdulillah Luar sehat. biasa. Teh, Mohon. ini base-nya di mana Teh? Kalau kita base-nya di Kopo, Di Bandung Kopo. ya, betul, di Kopo. Oke. Jadi workshop, kemudian store-nya juga di situ. Wah, gitu. jadi deket dong ya ke sini ya. Betul, dekat banget. Jadi alhamdulillah nggak sampai kena macet. Oke. Gitu. Udah dari kapan nih ini apa bisnis footwear? Jadi kalau kita bicara sejarahnya sih, awalnya itu memang kita mulai dari 2009. Jadi Iya. awal mulai itu memang salah satu founder kita itu Kang Jo itu, dia dari pas masih zaman kuliah nih, terus pas lagi berkembangnya teknologi internet nih. Jadi Oh, Kang Jo itu iya. berinisiatif langsung bikin brand alas kaki itu, kemudian langsung pemasarannya memang directnya via online waktu itu. Jadi memang udah fokusnya di online online store waktu itu, online produk waktu itu. Oke. Gitu. Kalau saya lihat company profile-nya ini sudah berbahasa Inggris, ini pasti marketnya udah mendunia nih kayaknya nih. Betul, jadi memang kalau kita kan basic bisnisnya itu memang awalnya juga dulu debutnya itu udah langsung di luar negeri juga gitu. Oh. Jadi pas kita punya brand kita sendiri itu, kita itu karena mungkin sosial media itu trafficnya nggak sebesar sekarang ya, Iya, jadi iya. agak mudah gitu di reach orang di luar negeri gitu. Iya. Yang notabene mungkin komunitasnya udah jauh lebih kuat dibandingkan di Indonesia gitu. Jadi waktu itu pas awal kita berdiri di 2009 itu si perjalanan waktunya itu kita tuh masih proses edukasi gitu kan. Iya. Jadi marketnya tuh masih kita kenalin gitu bahwa ini nih leather hand welted shoes dari Indonesia kayak gitu ya kan. Hand welted shoes itu kan salah satu teknik warisan budaya dunia gitu. Jadi pas awal mula pemasarannya itu memang udah kita coba juga ke luar negeri gitu. Iya. Jadi alhamdulillah hingga saat ini udah lebih ke 34 negara. Wah, bangga banget ini nih selaku warga Jawa Barat ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan Mungkin masih nanti masih muda. berkembang nanti, masih banyak Iya ya. lagi, betul. Jadi belum ada kata puas untuk terus mengeksplorasi ya, Teh ya. Betul. Oke. Masih banyak kayak goals ke depannya dan strategi bisnis lainnya gitu. Wah, luar biasa. Tapi ini tuh kenapa sih Teteh dan juga Kang Jo ya selaku founder itu memilih kulit gitu? Jadi kalau kita bicara pada awalnya itu karena kita itu tahu gitu sejarahnya bahwa di Bandung itu kan kota yang penghasil sepatu dengan kualitas yang sangat baik di Indonesia kayak Iya, gitu. iya. Waktu dulu tuh ada namanya hand welted construction yang dibawa itu oleh orang asing ke Indonesia terus diperkenalkan di Bandung. Nah, Iya. waktu pas yang kita mulai 2009 itu memang udah nggak sebanyak pas yang zaman-zaman dulu gitu si pengrajinnya. Jadi kita dari situ kita pengen ngambil peran nih buat melestarikan salah satu warisan budaya dunia itu. Jadi dari awal mulai kita berdiri kita memang sudah fokus untuk membina pengrajin sendiri. Jadi kita mengembangkan SDM di sekitar untuk belajar teknik warisan tersebut. Jadi kita belajar dari buku, kemudian belajar dari orang-orang yang lebih expert gitu. Yeah. Kan SDM-nya sangat langka kayak gitu. Jadi hingga saat ini kita masih terus dengan program tersebut. Jadi kita terus ada pembaharuan Iya, SDM. iya. Jadi kita ngambil lagi dari nggak hanya mungkin udah agak banyak cakupan Iya, wilayahnya. iya. Jadi udah agak berkembang lagi gitu ke mana-mana. Alhamdulillah kita bisa ngembangin si teknik itu. Terus kenapa leather ya? Karena Iya. memang leather itu sesuatu yang kalau menurut kami itu timeless gitu ya. Iya, Jadi iya. produk yang kita bisa gunakan bahkan wariskan ke anak cucu kita gitu. Iya, Jadi ya. kita ngambil peran juga sebagai salah satu brand atau perusahaan yang
fokus dan concern terhadap sustainable produk kayak gitu. Karena kan memang kalau kita bicara industri alas kaki itu salah satu penyumbang limbah terbesar juga, karena pemakaian setiap orang itu kan berapa pair gitu dalam setahun. Sedangkan produk kita itu punya masa kegunaan itu panjang sekali, bisa sampai 10 tahun terus dibikin lagi, nanti di rebuild lagi, dibikin ulang lagi, karena leathernya itu kan kita full leather gitu, bagian atasnya tuh dia itu bisa dibikin ulang lagi gitu nanti tuh. Jadi bisa diwariskan gitu ke anak cucu kita ke depannya. Ini nih sepatu papa yang nemenin papa. Ada cerita-cerita dan sejarahnya jadi, gitu ini sepatu saya nih, sepatu papa yang waktu nemenin hari pertama kerja papa. Soalnya saya menemukan beberapa customer juga memang seperti itu gitu, yang mereka udah mereka pakai brand kita, tapi dengan tujuan seperti itu karena papahnya tuh pakai produk-produk luar negeri yang sejenis itu yang sudah diwariskan ke anaknya gitu. Oke, bagus banget ya. Jadi referensinya, terus kemudian juga belajar dulu awalnya ke yang lebih expert. Betul. Sekarang merintis sampai dengan 15 tahun berarti ya Teh ya? 15 tahun dari 2009 ya? Betul. Kayaknya masih panjang nanti. Masih panjang, harus masih panjang loh. Nanti. Seperti yang tadi cerita diwariskan itu. Betul. Jadi kan ini pasti nanti Teteh juga bisa memberdayakan kan tadi, betul. ya kan, para pengrajin sekitar gitu. Sekarang berapa banyak nih pengrajinnya? Pengrajin pokoknya perusahaan kita tuh udah 20-an lah. Masih insya Allah kan terus berkembang sih ke depannya. Itu tiap hari produksi kah? Betul. Atau misalkan by request atau Enggak, by jadi custom? kalau kita itu memang regular. Jadi sistem kerja di kita tuh bukan memang kita angkat jadi pegawai. Jadi memang sistemnya perusahaan pada umumnya kayak gitu. Jadi bukan bukan pegawai lepas kayak gitu. Jadi memang semuanya kita buat sesuai aturan pemerintah gitu. Jadi mulai dari pengrajin, manajemen semua punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi semuanya digaji per bulan kayak gitu. Untuk desain yang buat Teteh dan juga Kang Jo? Desain itu memang lebih fokusnya itu Kang Jo. Desain dan branding serta marketing itu memang fokusnya Kang Jo. Jadi saya itu lebih fokusnya di manajerial perusahaan seperti itu. Iya. Tapi mayoritas anak-anak muda apa gimana nih Teh? Karena kalau kita lihat segmentasi market tekstur itu kan middle to high ya. Kalau di Indonesia, mungkin kalau di luar negeri itu yang memang karena basicnya ada, karena demografi mereka yang 4 musim, jadi mereka tuh memang ada needs untuk sepatu-sepatu jadi kayak yang kita production gitu di tekstur itu. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri demografi usianya itu memang dari usia-usia mature gitu, dari 25 tahun ke atas biasanya seperti itu, yang memang udah lebih stabil penghasilannya seperti itu. Iya. Nah kalau misalkan sekarang sendiri Teh, market dari industri leather ini nih khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Bandung ini kayak gimana nih Teh? Jadi kalau kita bicara market ya, alhamdulillahnya itu Kang, kita nggak pernah expect bahwa kita bakal sampai di posisi ini gitu, karena pas awal kita mendirikan itu butuh edukasi yang sangat berat juga gitu dari kita sebagai brand lokal dengan harga misalkan yang sama dengan harga yang brand internasional. Gimana cara ngedukasi pasar bahwa kita itu worth it nih di harga segitu, dan kamu tuh ini tuh produk lokal kayak gitu. Alhamdulillahnya ternyata penjualan itu mostly juga 60% tuh memang di lokal gitu. Jadi kayak sekarang tuh semakin sudah sedikit membuahkan hasil mungkin dari kesabaran kita kemarin itu. Jadi alhamdulillah ternyata sangat bisa diterima dengan baik gitu. Jadi alhamdulillahnya sepertinya marketnya akan sangat masih berkembang sih. Jadi masih terbuka peluang lebar. Terus kemudian kan kalau di luar negeri juga kalau kita bicara market ini tuh sangat besar sekali juga, karena memang ya di sana negara yang 4 musim butuh dengan ini, terus SDM-nya juga nggak sebanyak di kita gitu. Iya. Ini marketnya masih sangat luas. Nah, kemudian ini pasti kan ada motivasi di mana untuk bisa tetap comfort gitu ya di bidang ini gitu kan, di industri ini gitu. Nah, kemudian motivasi dari cerita-cerita loyal customer gimana nih Teh, boleh mungkin diceritain juga nih? Jadi kalau kita bicara motivasi dalam berbisnis gitu ya, maksudnya otomatis yang pertama itu karena awalnya yang kita ingin mengambil peran itu Kang, maksudnya peran di masyarakat, bahwa kita ingin jadi salah satu orang yang memberdayakan gitu. Jadi kita tuh sebagai manusia tuh ada artinya lah buat orang lain gitu. Betul. Terus walaupun dalam perjalanannya tuh pasti sangat
fluktuatif ya, ada naik, ada turun, setiap tahun tuh permasalahan tuh pasti ada aja kayak gitu. Challenge-nya tuh banyak ya, challenge-nya marketing, terus atau SDM dan sebagainya itu pasti banyak banget kayak gitu. Cuman kenapa yang bisa bikin kita bertahan sampai saat ini pertama itu ya konsistensi gitu. Kita tetap akan berpegang teguh sama apa yang kita jadikan prinsip di awal kayak gitu. Jadi walaupun challenge-nya banyak kayak gitu, pas itu tuh kita jadi ingat lagi kayak gitu. Oh iya, ternyata kita kan dulu tuh pengen bisa bermanfaat nih buat orang lain gitu. Kita pengen jadi salah satu brand Indonesia yang bisa dibanggakan di luar negeri. Jadi kita terus diingat lagi walaupun ada pada saat fasenya berdarah-darah, saat fasenya terpuruk kayak gitu, kita alhamdulillah gitu, Allah kasih kasih kekuatan kita untuk bisa tetap fokus dan konsisten lagi kayak gitu. Bangga nih, pastinya Sobat Podcast harusnya lebih bisa terinspirasi dan termotivasi juga. Betul. Ya, karena kan kalau misalkan kita lihat sekarang generasi sekarang gitu kan menangkap peluang mungkin dari segi passionnya gitu. Nah, kalaupun misalkan Teteh tadi cerita awalnya kan juga semua tuh harus dipelajari betul. Harus pelajari, harus banyak referensi dan juga istilahnya motivasi untuk meningkatkan daya tarik kita terhadap apa yang kita jalanin gitu ya Teh ya. Nah, terus kalau misalkan saya boleh tanya nih ya, untuk bisa membedakan kualitas dari leather tuh kayak gimana sih Teh? Boleh nggak sih diceritain ke Sobat Podcast? Jadi mungkin kalau kita yang memang setiap harinya berkecimpung di leather footwear tuh mungkin bisa membedakan secara signifikan gitu kayak ini kualitas leather yang baik dengan ini kualitas leather yang kurang baik. Namun pas saat kita dihadapkan dengan customer yang masih awam kayak gitu, jadi pasti akan sedikit kesulitan ya Kang ya, karena kan untuk dengan teknologi yang saat ini ada juga yang imitasi juga gitu ya, bukan yang leather asli itu, dia tuh akan terlihat samar dengan yang leathernya gitu. Jadi mungkin harus ada beberapa tes secara fisik sih Kang. Jadi nggak bisa dilihat dari tampilannya aja biasanya. Kalau dari teksturnya juga beda sebetulnya, dari tekstur, terus dari kalau leather yang biasa itu biasanya sih lebih seperti kulit kita pada umumnya gitu ya. Jadi memang semakin banyak make up di leathernya itu biasanya kualitasnya semakin kurang bagus. Biasanya seperti itu. Ada laminasi laginya biasanya. Ketahanannya juga ya. Betul, karena kan biasanya itu tuh kalau kita bicara leather kan dia tuh ada strukturalnya juga gitu. Nah, nasi itu tuh nanti itu biasanya kalau leather yang kurang bagus tuh mungkin lebih tipis atau apa kayak gitu. Berarti dari 2009 sampai sekarang ini kan ngelewatin fase waktu Covid nih kan lumayan nih pasti bergejolak. Betul. Apakah masih bisa menstabilkan waktu itu atau gimana nih struggle-nya Teh? Iya betul, jadi boleh cerita sedikit ya, lucunya tuh pas awal Covid tuh kita tuh sempat worry juga loh kayak siapa nih mau beli produk harganya segitu kayak gitu, udah gitu brand lokal pula gitu, orang Indonesia tuh ada nggak sih yang mau spend money gitu segitu? Karena kan Covid di Indonesia tuh lebih telat ya waktu itu bulan Maret ya mulainya tuh ya. Nah gitu tuh pas bulan Maret tuh sempat ada sedikit penurunan juga kayaknya karena worry juga orang Indonesia. Ternyata pas kita nggak sampai 2 minggu lah ternyata penjualan kita malah alhamdulillah tuh dalam tahunan itu naik terus Kang. Jadi selama Covid tuh kita naik karena mungkin habit orang yang memiliki uang lebih gitu ya, dia belanja malah kayak gitu ya? Betul kayak gitu. Jadi mungkin kayak nunggu produk nih, nunggu produk yang bagus nih misalkan dari brand kita, dari tekstur gitu. Nah jadi dia pesan kayak gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu, makanya saya bersyukur sama Allah gitu Allah kasih rezeki pas di Covid itu dan kita nggak turun dan nggak ada yang kita lay off dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya malah kita bertahan kayak gitu. Wah alhamdulillah banget ya. Nah Teh, kemudian kenapa sih memilih untuk alas kaki atau footwear gitu, jenis dari ininya produknya? Pas bisnisnya gitu, kenapa sih kok bisa ke alas kaki kayak gitu? Sebetulnya kalau boleh bicara secara ininya ya, alas kaki itu penopang kita nggak sih? Betul. Dia tuh pelindung dalam tubuh kita yang paling inti nggak sih? Kalau kaki kita terluka kan itu akan mengganggu seluruh aktivitas kita gitu. Jadi memang kita ngambil peran yang paling penting nih di dalam tubuh kita, yaitu di alas kaki yang bisa ngasih proteksi lebih buat badan kita, yang bisa bantu kita lebih confident pas pemakaiannya, lebih bantu kita melangkah ke momen-momen spesial kita. Karena kan sekarang kayak
kayak produk kita itu banyak sekali orang itu yang beli itu memang untuk momen-momen spesial mereka. Jadi saya tuh ngerasa bangga banget bahwa produknya itu bisa jadi salah satu yang mengantarkan mereka ke momen-momen spesial mereka. Oke. Kayak gitu. Benar juga sih, betul ya. Jadi dan kadang kalau misalkan leather itu kita lihat ya eksklusif ya. Terus ya itu tadi Mungkin, spesial di beberapa momen Betul, yang memang maksudnya punya cerita tersendiri gitu loh. Betul. Nah terus kalau misalkan jenis-jenis dari footwearnya sendiri apa aja nih, dan sekarang udah berapa banyak nih selama 15 tahun ini? Wah, pasti nggak terhitung nih. Jadi kalau artikel tuh kalau kita kan memang klasik ya, Iya, jadi iya. klasik dengan modern update gitu. Jadi Oke. ada beberapa. Jadi secara basic itu Iya. kita tuh ada boots dan low quarter. Low quarter tuh biasanya sepatu-sepatu pendek yang buat formal kayak sepatu kantor, sepatu-sepatu casual yang pendek kayak gitu. Iya. Itu low quarter namanya. Sepatu lagi yang boots. Nah, boots ini Iya. biasanya memang lebih fashion. Kalau di Indonesia tuh buat fashion. Terus kalau ke luar negeri memang needs mereka pas musim dingin. Terus brand pertama kita kan Texture itu. Nah, brand kedua kita itu Jasher Line. Dia tuh turunan lagi dari produk kita tapi kita pisahkan dari brand kita. Jadi itu tuh kita bikin leather sandals, Iya. backless shoes, terus slippers. Nah, memang segmentasinya lebih mudah kalau si produknya, tapi tetap masih dari leather dan dengan teknik pembuatan stitch down construction yang biasa dipakai di sepatu gunung. Jadi untuk artikel sih banyak gitu, Yeah. tapi secara basic sih sepatu yang kita miliki ya seperti itu gitu. Oke, nah kemudian segmentasi pasar nih ya, Betul. kalau misalkan kita melihat sekarang itu banyaknya rentang usia berapa nih, walaupun misalkan teteh nggak nge-tracking tapi istilahnya terlihat lah ya dari Betul, customer-customer yang sering masuk ke Texture. Jadi kalau untuk tekstur itu memang rentang usia itu 25 sampai 48 tahun tuh masih Iya, 48 tahun. Jarang lah kalau untuk usia di atas itu, biasanya dia lebih ke brand kedua sih. Mungkin karena rutinitas mereka udah nggak sebanyak itu untuk di luar kayak gitu, pakai sepatu kayak gitu. Tapi untuk range usianya itu ya dari 25 sampai 48 tahun untuk si tekstur itu. Kalau Jasher Line itu brand kedua yang sandal itu dia bisa dari 18 tahun sampai usia yang yang tua-tua sepuh-sepuh masih pakai, tapi mostly sih karena untuk fashion juga di 18 sampai 35 atau 40 tahun. Oke. Gitu. Nah, saya juga tertarik ya dengan cerita bisa sampai kepada market luar negeri ini ya. Betul. Itu awal mulanya bagaimana, terus kemudian istilahnya mengeksplorasi secara kuantitas pasar luar negeri itu kayak gimana teh biar bisa maintain terus dan juga loyal terus ke produk kita. Jadi kalau kita bicara tentang market di luar negeri itu justru marketnya itu lebih besar kalau di kita gitu. Terus kenapa kita bisa jadi salah satu bagian itu? Karena waktu awal kemunculannya memang kan lebih mudah dijangkau produk kita secara online dibandingkan dengan sekarang gitu dari trafficnya. Alhamdulillah kita diuntungkan dengan dengan adanya transisi internet waktu itu di awal-awal saat kita merintis brand. Jadi produk kita itu lebih mudah dikenal di luar negeri. Terus kita juga debutnya pertama di Jakarta untuk offline-nya. Jadi di situ tuh kita udah lebih dekat lah dengan orang-orang yang istilahnya tuh tinggal di luar negeri, karena memang banyak juga yang datang itu orang luar negeri tinggal di luar negeri, terus atau yang memang orang yang sering berpergian ke luar negeri, dia ngasih relasi dan sebagainya kayak gitu. Terus kalau sekarang ya kita memanfaatkan sosial media kita sebaik-baiknya aja, media promosi kita gitu. Jadi kita tentukan marketnya kayak demografi wilayahnya wilayah mana aja, karena kan memang mostly kayak penjualan tertinggi kita itu pasti ke US dulu, Rusia, terus ke Singapura, Malaysia kayak gitu, tapi hampir 34 negara sih kita udah kayak gitu. Jadi memang awalnya ya itu dengan kemudahan sosial media, kita memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya lah kayak gitu. Terus ada juga selebihnya, tidak hanya itu juga gitu effort yang kita lakukan apa untuk menjangkau itu ya kita melakukan proses branding kayak gitu. Kita membrandingkan diri kita bahwa kita itu brand Indonesia yang internasional. Jadi mulai dari look, bahasa, visual dan lain sebagainya tuh kita udah mempresentasikan bahwa kita tuh memang brand yang punya kualitas yang sangat baik gitu di luar negeri kayak gitu. Bangga banget teh. Ya saya doain semoga kedepannya lebih banyak lagi pembaharuan eksplorasi tentang marketnya juga dan pastinya tetap stay di apa yang menjadi passion sekarang. Betul. Oh jadi ternyata sudah
memanfaatkan platform media sosial, ya kan. Terus akhirnya ya semakin sini kan makin berkembang ya Teh teknologi. Betul. Makin banyak banget platform yang kita bisa bisa gunakan untuk menjangkau market kita yang lebih luas gitu. Kalau sekarang kan apalagi sekarang tuh dengan kemudahan teknologi kan bisa banyak belajar ya Kang ya. Kayak kita bisa belajar algoritma kayak gitu gimana, terus kita belajar cara bikin video yang baik, foto yang baik. Kayaknya mungkin kalau sekarang tuh kayak lebih challenge-nya tuh lebih gampang bukan gampang ya, lebih sedikit lebih mudah lah gitu ya challenge-nya dibandingin pas kita awal-awal kayak gitu. Iya. Tapi Teh dari kisah sukses ya istilahnya yang tadi diceritakan manis-manisnya, ada nggak sih sisi lain dari customer ataupun juga misalkan kompetitor gitu kan atau siapapun lah yang misalkan sempat memberikan kritik dan juga masukan Teh soal kualitas produk ataupun juga desain dan sebagainya Teh dari tekstur. Jadi kan kalau kita bicara journey dalam bisnis ya gitu, pasti nggak semuanya tuh naik-naik aja gitu, bagus-bagus aja kayak gitu. Pasti kan ada seperti grafik lah, kalau misalnya udah naik pasti ada turunnya kayak gitu. Nah saat-saat turun ini pasti ada beberapa faktor kayak gitu yang kita alami waktu itu tuh. Ada beberapa problem yang alhamdulillah kita selesaiin sih, tapi saat misalkan controlling dari kita sudah mulai berkurang kayak gitu, terus saat misalkan ada kompetitor dan lain sebagainya, kan itu otomatis ada challenge-nya tersendiri juga. Baik SDM juga di dalamnya pasti ada banyak challenge yang harus kita selesaikan pada saat itu kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti punya usaha tuh, saat misalkan ada salah satu indikator penurunan itu dicari tahu dulu gitu, turunnya tuh karena apa kayak gitu. Jadi dari situ diperbaiki. Nah alhamdulillah dari situ kan jadi perbaikan sistem. Alhamdulillah jadi makin brand kita tuh ada diferensiasinya juga dari brand yang lain. Jadi dari situ tuh sebetulnya setiap kejadian, misalkan ada satu kejadian yang menjadi dalam satu kondisi terpuruk kayak gitu, itu tuh pasti ada hikmah di dalamnya. Nah itu yang kita selalu pegang teguh tuh. Kenapa nih bisa turun, kita analisa satu-satu, misalkan mungkin SDM-nya, controlling, atau QC-nya mungkin, atau produknya, marketnya mungkin sekarang udah kurang fit nih dengan produk ini, terus kan diperbaharui seperti itu sih Kang. Tetap based on data, evaluatif, dan juga pastinya selalu ngambil hikmahnya. Jadi kayaknya kalau kita memang punya mindset untuk ingin punya perusahaan yang mature, misalnya dari segi organisasi dan sebagainya, memang sepertinya harus dilakukan seperti itu kayak gitu. Memang harus ada evaluasi terus menerus kayak gitu. Betul banget. Ini penting banget diterapkan gitu ya Teh. Kalau misalnya bisa memotivasi sobat podcast nih ya, khususnya yang kalangan milenial atau Gen Z gitu kan, yang saat ini sudah melek teknologi dan sebagainya, pastinya harus lebih termotivasi dan terpacu untuk bisa berkarya ataupun bisa jadi entrepreneur kayak Teteh dan juga Kang Jo gitu ya. Nah apa sih kiat-kiatnya nih biar juga bisa struggle dan juga tetap comfort gitu di bidang yang digeluti? Sebetulnya kita sendiri juga kayaknya masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi kalau mungkin boleh sedikit ngasih saran kali ya, bukan motivasi ya. Saya bukan motivator kayak gitu. Jadi pertama yang kita pegang teguh adalah mental gitu. Mental itu harus sekuat-kuatnya, karena kita tuh memang berdiri sendiri gitu ya. Kalau kita kerja di company mungkin kita itu ada timnya banyak gitu. Tapi kita tuh kalau entrepreneur kan kita leadernya gitu. Kita yang harus memiliki mental yang paling kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Terus yang kedua juga konsistensi kan. Jadi konsistensi itu memang salah satu kunci untuk keberlanjutan. Kalau kita tiba-tiba udah ada problem berhenti ya gimana kayak gitu. Mungkin brand kita nggak akan ada sampai saat ini. Tapi kita terus konsisten. Yang ketiga yaitu selanjutnya adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan kayak gitu. Apalagi dengan sekarang keterbukaan informasi yang sangat bisa diakses banyak itu di mana aja. Itu tuh ilmu pengetahuan itu adalah salah satu bekal buat kita untuk menjadikan brand kita itu brand yang bisa lebih settle lagi, lebih bagus lagi, mulai dari brandingnya, mulai dari strategi marketing, terus pengembangan produk dan lain sebagainya. Mungkin itu sih 3 utama kayaknya yang harus dipegang teguh gitu sama teman-teman semua. Semoga ya. Jadi sobat podcast juga bisa menangkap selain dari kisah sukses, tapi apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan untuk bisa lebih produktif dan juga bisa mengembangkan apa yang kita bisa gitu ya. Teh, target ke depan apa nih untuk Texture nih? Jadi sebetulnya kalau target masih banyak ya Kang ya. Kayak mungkin salah satu goals utama besar kita tuh pengen jadi brand internasional dari Indonesia gitu. Jadi hopefully sih tahun depan itu kita udah bisa
melakukan rencana kita, langkah pertama di rencana kita untuk jadi brand internasional. Walaupun kita sebetulnya kerjasama kayak kita brand kita itu ada di Hong Kong, di toko itu sudah dilakukan kayak gitu. Cuman kita ingin benar-benar bisa jadi brand internasional lagi di mungkin 5 tahun ke depan gitu. Jadi langkah pertamanya itu mudah-mudahan tahun depan tuh udah bisa direalisasikan seperti itu. Amin. Semoga semakin jaya, semakin meluas lagi dan pastinya go internasional. Amin. Bawa Indonesia. Bawa Indonesia. Kita bener. memang merepresentasikan Indonesia juga di produk-produk kita. Kalau kita boleh bicara gitu. Mulai dari filosofinya, kayak warna benang jahitan, terus kita bawa kultur kita juga seperti itu, Kang. Jadi memang kita terkenalnya brand Indonesia yang punya kualitas internasional gitu. Oke, tapi kalau dari Indonesia sendiri bentuk pendukungan atau kerjasama seperti apa sih Teh? Apakah Teteh berjalan aja nih dari teksturnya atau ada juga bentuk support misalnya dari pemerintah ataupun juga kalau yang itu terkait? memang seiring usia ya Kang. Jadi pas usia awal itu memang kita lebih banyak sendirinya gitu. Cuman pas saat sekarang kita udah lebih aware dengan legalitas dan sebagainya, kayak sekitar 7 tahun lalu tuh kita sudah mulai memperkenalkan diri kepada pemerintah, dan alhamdulillah pemerintah juga sangat support gitu sama kita. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang dikasih juga sama pemerintah untuk legalitas, support mereka untuk ngedorong kita, nge-push kita, misalkan kita mau ada exhibition kemana, mereka bisa bawa kayak gitu. Alhamdulillah. Ya, tinggal terus meneruskan apa yang jadi target ya Teh ya. Semoga semuanya rencananya terrealisasi. Sinergis ya Teh ya. Amin, insyaallah, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Teh Nisa. Nah, Sobat Podcast, terima kasih banyak nih yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Semoga bisa terinspirasi dan pastinya kita ketemu lagi di podcast minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen YouTube TVRI Jawa Barat. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.